Nice, 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 nice. Let's go. Wow, ganteng sekali. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sukses untuk Anda sekalian, dimanapun berada. Hari ini kita akan membicarakan tentang betapa pentingnya pergaulan yang baik untuk kesuksesan teman-teman. Saya percaya siapapun yang menonton video saya pastinya ingin mengembangkan dirinya menuju ke arah kesuksesan yang dia impi-impikan. Otomatis ada step-step, ada hal-hal yang harus didekatin, ada juga yang harus dijauhin. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini. Supaya apa? Channel ini channel pengembangan diri loh. Jadi teman-teman akan terus berkembang kalau menonton video-video di channel ini. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan juga bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi. Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Pengennya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Oke, sesuai di bumper saya, katanya mau sukses begitu ya. Kita juga sama hari ini. Kalau teman-teman benar-benar mau sukses, pastinya akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Salah satunya adalah memiliki pergaulan yang baik ini. Cuman pertanyaan saya, kita semua tahu bahwa pergaulan yang buruk atau bahasa gaulnya toxic friendship, toxic relationship, itu menjauhkan Anda dari kesuksesan. Tapi banyak yang nyaman sih, banyak yang suka berada di sana. Terus gimana Pak? Banyak juga yang nggak tahu kalau sebetulnya pergaulannya dia itu toksik, menganggapnya yang enggak lah Pak, baik-baik saja lah Pak, padahal toksik. Teman-teman, saya mau kasih tahu, toxic friend itu beracun, tapi racunnya nggak langsung ngebunuh kalian. Racunnya itu membunuh secara pelan-pelan, menyiksa sampai teman-teman nggak bisa tumbuh besar, sampai teman-teman tetap kerdil segitu-gitu aja. Jadi mau tetap seperti itu? Kan enggak. Mari kita belajar sama-sama gimana sih caranya supaya kita tahu pergaulan kita saat ini itu toksik atau enggak. Sebelum mulai teman-teman, saya pengen bercerita sedikit. Mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi ini, bahwa ada seekor gajah yang dipelihara oleh sirkus sedari kecil. Si gajah tadi karena dipelihara dari kecil, maka dia selayaknya gajah kecil lah, belum terlalu kuat. Maka pada saat si gajah tersebut diikatkan di sebuah pasak kecil, ya gajah itu nggak bisa lari. Tapi pada saat semakin besar pun, apa yang terjadi? Kita kira mungkin gajah itu akan dengan mudah menghancurkan pasaknya, tapi ternyata enggak. Dia tetap yakin bahwa pasak itu kuat, lebih kuat daripada dia. Apa yang terjadi sebetulnya dalam cerita ini? Sama sebetulnya. Kenapa teman-teman sekarang mungkin belum sukses? Barangkali karena teman-teman punya pasak pergaulan yang tidak baik tadi, punya relationship toxic yang membuat Anda nggak bisa lepas kemana-mana. Maka penting sekali untuk kita melihat apakah pergaulan kita sudah bagus atau tidak. Ingat-ingat teman-teman, bahwa Anda bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, Anda akan bau wangi kok. Kalau Anda bergaul dengan penjudi, ya mau tidak mau Anda akan belajar judi kok. Jadi mari kita coba lihat dulu pergaulan kita ini toxic atau good. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia 7 cara untuk melihat apakah pergaulan kita adalah pergaulan yang baik, apakah relationship kita adalah relationship yang tidak toxic atau bagus. Oke, yang pertama pergaulan yang bagus itu tentunya membawa dampak positif. Ini gampang sekali, you know lah, kalian tahu lah apa yang dimaksud positif itu. Ya pastinya Anda menjadi lebih bagus, karaktermu menjadi lebih baik, Anda lebih berkembang, dan lain sebagainya. Kalau semenjak bergaul di situ Anda semakin turun, mungkin kalau sekolah nilainya makin anjlok dan lain sebagainya, ya maka harus mulai dievaluasi lagi. Baguskah pergaulan saya? Atau justru sebaliknya? Intinya teman-teman, nomor 1 langsung ikuti intuisi teman-teman, atau feeling aja lah, feeling, gampang bahasa sederhananya. Bagus nggak pergaulan saya? Cek dengan dasar apa? Positif atau negatif. Yang berikutnya adalah hubungan yang tidak timbal balik. Tidak timbal balik. Ini penting ya buat teman-teman untuk bisa pahami.
Karena hubungan yang tidak timbal balik itu sudah pasti toksik. Anda nggak mungkin senantiasa memberi terus nggak pernah menerima. Nggak mungkin juga kalian mau dikritik terus sementara sesekali kalian ngasih masukan, orang yang Anda kasih masukan nggak terimanya bukan main. Kan nggak bisa begitu. Hubungan yang sehat, hubungan yang baik itu senantiasa timbal balik. Sesekali Anda bisa kritik, sesekali Anda juga dikasih masukan. Timbal balik. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, tapi saya minum dulu sebentar. Luar biasa. Yang ketiga ini sering terjadi pada pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik. Maka kesuksesan salah satu orang atau kesuksesan salah satu member dari relationship-nya adalah kebahagiaan bagi yang lain. Jadi kalau kemajuan atau kesuksesan Anda itu bukan kebahagiaan teman-teman Anda dan mereka mulai menunjukkan rasa cemburu, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan, ya simple lah. Kalau menyelamatin sih saya kira semua orang bisa menyelamati ya. Tapi teman-teman tahu kok rasanya ini orang nggak tulus nyelamatin sampean. Nah kalau hal-hal semacam itu terjadi, saya berani pastikan juga itu pergaulan yang toksik. Lalu yang keempat, di Instagram hanya saya bagi sampai ke yang keempat ini. Jadi di mana frekuensi pertemuan itu tidak mempengaruhi kualitas hubungan. Ini penting. Ada organisasi-organisasi atau hubungan yang mengharuskan setiap hari harus ketemu. Kalau enggak mereka akan mulai merasa jauh. Ini juga semi toksik teman-teman. Toksik malah. Karena apa? Anda butuh waktu untuk mengejar mimpi Anda. Kalian butuh effort juga untuk memperjuangkan apa yang Anda bilang mimpi. Kalau hubungan itu menyita semua waktumu, dan kalau waktu nggak ketemu tiba-tiba rasanya hubungannya sudah rusak, gawat sekali. Maka hubungan yang baik itu frekuensi ketemu tidak mempengaruhi kualitasnya. Bahkan semakin lama tidak bertemu semakin kangen justru. Jadi kalau bertemu hubungannya jadi semakin berkualitas. Dari pernyataan sebelumnya Anda bisa langsung cek apakah hubunganmu itu toksik atau tidak. Lanjut ke yang kelima. Oke teman-teman, yang kelima ini sangat jelas sekali. Hubungan yang toksik itu memanipulasi rasa bersalah. Jelas, dan itu sering kali terjadi. Teman-teman cek deh ke relationship kalian. Kalau seumpama di dalam relationship kalian, setiap kali kalian melakukan kesalahan kecil, tiba-tiba entah bagaimana rasa bersalah itu tambah makin besar sehingga menjadi sebuah ketakutan. Waduh, luar biasa. Dan teman-teman yang toksik itu jago sekali untuk memanipulasi itu. Bahkan mereka bisa disebut adalah manipulator rasa bersalah. Orang-orang toksik itu. Saya mohon ke teman-teman sekalian, begitu teman-teman merasakan ada di lingkungan seperti itu, yang kalau kalian datang, hadir, tidak hadir, Anda merasa bersalah, suatu saat akan diungkit-ungkit segala macam. Atau hadir pun, Anda tidak berani berpendapat, karena kalau salah akan ada yang membuat Anda semakin merasa bersalah. Jelas sekali. Lingkungan itu, relationship itu toksik. Hati-hati. Oke, lanjut yang keenam ya. Yang keenam adalah namanya rasa tanggung jawab. Yes, rasa tanggung jawab teman-teman. Iya, rasa tanggung jawab ini penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam relationship yang saya katakan itu tidak toksik, mereka pasti punya rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Misal Anda merusakkan barang orang, ya Anda akan berjuang untuk memperbaikinya. Misal ada waktu janjian ketemu di mana juga semua akan berusaha bertanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Rasa tanggung jawab ini penting. Kalau sebuah relationship tidak ada tanggung jawab, ya sudahlah, sama-sama toksik. Akan jadi menyepelekan dan lain sebagainya. Rasa tanggung jawab adalah salah satu hal terpenting di dalam relationship dan harus ada supaya tidak jadi toksik. Yang terakhir atau yang ketujuh ini yang paling gampang sebetulnya dan mudah, sangat mudah untuk dirasakan, bahkan dilihat sebetulnya. Namanya adalah kenyamanan. Kenapa saya taruh di nomor 7? Karena kalau saya taruh di pertama, teman-teman gak akan dengerin lagi yang lain. Dan kenyamanan ini sebetulnya dari awal sampean bergabung pun sudah berasa. Ini sudah semacam tanda-tanda begitu. Anda bergabung ke suatu komunitas, Anda bergabung ke suatu relationship, Anda punya hubungan dengan orang tertentu, Anda sudah punya feeling kok. Dan feeling ini sebetulnya adalah sebuah intuisi. Dan intuisi itu yang biasa kita abaikan. Jadi kenyamanan ini mungkin mengujinya tidak langsung lah ya, tapi teman-teman sudah punya aware. Kalau dari awal tiba-tiba teman-teman sudah merasa nggak nyaman, selama Anda bukan orang toksik ya,
Kalau Anda orang toksik dan Anda tidak nyaman, berarti lingkungannya bagus. Tapi kalau Anda orang yang tidak toksik, kemudian Anda datang dan Anda tidak nyaman, nah barangkali lingkungannya yang toksik. Maka buat sampean yang toksik, kalian yang toksik, ayo bertobat. Jadilah orang yang baik, bukan orang yang toksik. Jadilah orang yang bisa menyemangati orang, menginspirasi orang, dan bukan meracunin orang gitu. Gak apa-apa orang jadi lebih besar daripada sampean. Anda akan ikut besar karena itu. Yes. Jadi akhirnya video ini sebetulnya menyambung dengan video saya tips membangun bisnis sukses. Linknya bisa dilihat di sini. Di sana disampaikan tentang bagaimana caranya bangun bisnis sukses, dari mulai mindset pribadi sampai ke open minded, sampai ke no menabung, sampai ke berhemat dan berbagi. Banyak yang tanya, lu bagaimana dengan lingkungan saya? Katanya butuh Pak lingkungan. Saya bilang video itu tentang internal sampean dulu, internal kalian dulu yang harus dibenahi. Kalau bicara tentang bagaimana keluarnya, maka video ini yang akan bermain. Anda harus punya lingkungan pebisnis yang kuat. Anda akan jadi pebisnis yang kuat juga. Anda punya lingkungan yang isinya toxic people semua, Anda belum mulai bisnis saja orang udah bilang, alah nggak bisa. Enak, kan nggak enak teman-teman. Mari kita punya lingkungan yang akan mendukung. Begitu Anda bilang, aku mau bisnis dong, teman-teman Anda seketika bilangnya beda. Saya bisa bantu apa? Coba deh kamu cek bapak ini, dia mempelajari ini. Kamu bisa belajar ilmu ini dari dia. Beda gitu. Anda bisa merasakan sendirilah. Oke, saya nggak akan panjang-panjang di video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat saja buat Anda sekalian, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan melalui video demi video di dalam channel Nardi Hidayat ini, teman-teman bisa makin berkembang, makin hebat, makin luar biasa, makin menginspirasi orang lain. Dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa ini stop lah orang-orang toksik, udah nggak butuh lagi yang toksik-toksik. Bangsa ini butuh kalian, orang-orang yang bisa membesarkan orang lain. Keren sekali. Oke, kira-kira seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan yang paling penting itu sebetulnya ini. Namanya inspirasi itu jangan sampai hanya bertahan di kalian. Pastikan Anda bagikan ke orang-orang yang Anda perhatikan, orang-orang yang Anda sayangi. Biarkan mereka juga menjadi orang-orang yang tidak toksik atau lepas dari pergaulan yang toksik. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Nardi Hidayat undur diri, dan sampai kita ketemu lagi, tetap keren, tetap dahsyat, tetap luar biasa. Nardi Hidayat undur diri, dan ciao.